Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan saya bahas tentang isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki sifat fisis atau sifat kimia yang berbeda. Kita harus ingat apa itu rumus molekul. Rumus molekul itu adalah rumus yang seperti ini: CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n-2 itu adalah rumus molekul. Isomer dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Untuk isomer struktur itu ada tiga jenis, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer geometri ada dua jenis, yaitu isomer cis-trans dan isomer optis aktif. Di pembahasan kali ini, untuk isomer gugus fungsi dan isomer optis aktif tidak akan dibahas karena ada di materi kelas 12. Yang pertama adalah isomer kerangka. Isomer kerangka adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi kerangka rantai karbonnya berbeda. Perhatikan contoh berikut. N-butana. Susunannya adalah rantai lurus sehingga terdapat rantai utama 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Sedangkan 2 metil propana rantai utamanya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Ini sebagai cabang. Dari rumus senyawa tersebut ternyata bisa kita hitung bahwa keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu jumlah C-nya ada 4 dan jumlah H-nya ada 10. Namun, meskipun keduanya memiliki jumlah C dan jumlah H yang sama, ternyata bentuknya berbeda dan namanya juga berbeda. Ini yang dimaksud dengan isomer kerangka. Berikutnya adalah 2 metil butana dengan 2,2 dimetil propana. Untuk 2 metil butana ini memiliki rantai 4 dan 1 cabang, sedangkan 2,2 dimetil propana punya rantai 3 dan 2 cabang. Namun keduanya memiliki jumlah C dan jumlah H yang sama, yaitu C5H12. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus fungsi atau substituen dalam rantai karbonnya berbeda. Kita perhatikan contoh antara 1 pentena dan 2 pentena. Di sini kita lihat ada perbedaan, yaitu posisi dari ikatan rangkapnya. Untuk 1 pentena, rangkapnya itu ada di nomor 1, sedangkan yang 2 pentena, rangkapnya ada di nomor 2. Tetapi kedua senyawa ini punya jumlah C dan jumlah H yang sama, yaitu C-nya 5, H-nya 10. Dan rantainya juga sama-sama ada 5 rantai. Jadi berbedanya hanya di posisi ikatan rangkapnya saja. Contoh yang berikut, 2 metil pentana dengan 3 metil pentana. Nah, keduanya punya rantai yang sama, yaitu ada 5 rantai. Kemudian berbeda hanya di substituen atau cabang. Cabangnya yang pertama ini di nomor 2, sedangkan yang nomor 2 cabangnya ini ada di nomor 3. Tapi kalau kita hitung semuanya sama, C-nya 6 dan H-nya 14. Jadi bedanya ada di posisi cabang. Yang di sini nomor 2, yang di sini nomor 3.
Itu yang dimaksud dengan isomer posisi. Yang ketiga, isomer geometri. Isomer yang disebabkan oleh perbedaan posisi gugus atau substituen di dalam ruangan. Isomer geometri dapat terjadi pada senyawa alkena. Nah, misalnya ada 2 butena yang biasanya kita tuliskan dalam bentuk rantai lurus, maka kita buatkan seperti bangun ruang. Jadi di sini ada rantai. Jadi di sini ada ikatan rangkap, kemudian C berikatan dengan CH3, di sini C berikatan dengan CH3, di sini C berikatan dengan H. Nah, 2 butena dibuat seperti ini. Nah, kemudian dari bentuk seperti ini, ternyata bisa kita ambil garis tengahnya sebagai, katakanlah sebagai cermin ya. Kita ambil garis tengah, ini yang sisi sebelah kiri, ini yang sisi sebelah kanan. Kita lihat ada hal yang sama ya. Di sini CH3, di sini juga CH3, di sini H, nah di sini H. Yang dimaksud dengan isomer geometri cis dan trans. Kalau cis 2 butena, maka bisa kita lihat di sini samanya itu sejajar ya. CH3 sama dengan CH3, ini sejajar. H sama dengan H, ini sejajar. Sedangkan kalau trans 2 butena, yang sama itu diagonal. CH3 dengan CH3, ini kan diagonal. Ini H dengan H, ini diagonal. Nah, itu yang dimaksud dengan trans. Jadi kalau yang cis itu yang sejajar, kalau yang trans itu yang diagonal. Perhatikan contoh berikut. Isomer C6H14. Kita cari berapakah struktur yang sama. C6H14 itu berarti kita gambarkan dulu ada C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H-nya 14 ya. H3, H2, 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 H3. Atau disebut dengan N heksana, normal heksana. Nah, kita cari isomer dari N heksana. Yang pertama, nah, kita bisa buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita potong 1, kemudian dipindahkan sebagai cabang. Sehingga di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang satu ini kita jadikan cabang di sini. Nah, maka namanya 2-metil pentana. Ini isomer yang pertama. Isomer yang kedua, nah, cabangnya ini kita geser ke tengah. Nah, maka namanya akan berbeda lagi, yaitu 3-metil pentana. Kemudian dari 5 rangkaian kita potong 1 lagi sehingga menghasilkan 4 rangkaian atau butana. 1, 2, 3, 4. Maka cabangnya sekarang ada 2. Ini cabang yang di bawah, ini cabang yang di atas. Sehingga bisa kita beri nama 2,3 dimetil butana. Yang kelima, cabangnya yang nomor 3 kita geser ke nomor 2. Sehingga dua-duanya ada di tempat yang sama. Namanya 2,2 dimetil butana. Nah, itu contoh dalam menentukan berapakah isomer dari sebuah senyawa. Jadi untuk mencari isomer itu nggak cukup hanya 1 ya. Kalau kita bisa temukan 5, ya silakan semuanya ditulis. Kalau bisa ditemukan 4, ya silakan semuanya kalian tuliskan ada 4. Demikian video pembahasan pada kali ini. Dan silahkan bisa kalian coba latihan soalnya.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.